Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Surya Nugraha. Saya merupakan bagian dari kelompok 10 di tim artistik. Di sini kami akan menjelaskan tentang bab 10 yaitu Creative Framework dari dari buku yang telah dikasih oleh Bu Citra yaitu How to Make a Film maybe. Nah, di buku dijelaskan pada bab 10 setelah proses riset dan observasi lokasi atau reki selesai dilakukan, pembuatan film perlu mulai merumuskan pendekatan kreatif yang akan digunakan dalam produksinya. Pada film dokumenter, umumnya tidak diperlukan naskah secara lengkap kecuali pada bagian tertentu seperti segmen dramatik atau stylist. Namun demikian, tetap diperlukan catatan tertulis sebagai acuan agar proses produksi memiliki arah yang jelas. Sementara itu, dalam film fiksi, keberadaan naskah yang utuh menjadi hal yang esensial, disertai dengan proses pemilihan aktor, melalui audisi sebelum produksi dimulai. Lebih lanjut, dalam penentuan gaya film atau filmic style menjadi langkah penting dalam mengembangkan konsep kreatif. Meskipun hasil riset tidak selalu mengubah ide awal, seringkali terdapat faktor-faktor baru yang mempengaruhi keputusan kreatif, seperti perubahan ketersediaan narasumber atau lokasi yang berdampak pada tampilan visual film. Selama struktur utama cerita tetap terjaga, riset yang dilakukan dapat membantu memperdalam gagasan serta membuka berbagai kemungkinan pendekatan yang dapat dipilih. Dalam menentukan gaya film, pembuatan film perlu mempertimbangkan berbagai aspek, seperti elemen yang akan mendorong narasi, pendekatan penyampaian cerita, misalnya humor, satir, atau investigatif. Penggunaan satu atau beberapa gaya visual, style orientasi karya yang ingin dicapai, apakah lebih bersifat artistik atau komersial, memengaruhi cara cerita disampaikan dan diterima oleh penonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya perkenalkan saya Cahya Chandra Sauma dari kelompok 1 artistik mata kuliah manajemen produksi dengan nomor induk mahasiswa 251481123 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan subbab 2 dari chapter 10 atau bab 10 dari sebuah buku yang berjudul How to Make Your Own Video or Short Film dengan judul Determining a Running Time yang membahas tentang bagaimana cara kita menentukan durasi sebuah film agar cerita yang kita sampaikan lebih efektif dan dapat diterima oleh audiens dengan lebih mudah. Oke, jadi pada umumnya sebuah film pendek memiliki panjang durasi antara 1 sampai dengan 10 menit sebelum film tersebut beresiko terlalu panjang. Dan di beberapa festival film baik di Indonesia maupun di mancanegara memiliki regulasi atau peraturan-peraturan yang mengatur mengenai panjang durasi atas sebuah film yang akan disubmit. Namun, jika tidak terdapat regulasi-regulasi atau peraturan-peraturan demikian, maka seorang sutradara harus bisa mengukur durasi atas film yang akan ia buat. Cerita yang sesuai dengan durasinya menunjukkan kendali sutradara atas film yang ia buat dan nilai hiburannya bagi penonton. Untuk menyampaikan cerita secara efektif, setiap adegan perlu membawa cerita maju tanpa harus bertele-tele, serta mampu memicu rasa penasaran audiens, baik itu dengan aksi yang intens maupun jump scare yang membuat penonton senantiasa waspada, ataupun komedi-komedi dengan punchline yang tidak terduga yang mampu membuat penonton tertawa terbahak-bahak. Selain kompleksitas cerita dan visual, ada beberapa faktor lain seperti faktor teknis dan faktor manajemen yang mampu mempengaruhi panjang durasi sebuah film. Seperti contohnya perubahan set saat proses praproduksi, lalu jumlah biaya yang tidak sesuai dengan kompleksitas cerita dan kompleksitas visual, atau bisa juga jumlah sumber daya manusia yang tersedia saat proses praproduksi dapat mempengaruhi panjang durasi dari sebuah film. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian menerjemahkan konsep kreatif ke dalam realitas praktis. Setelah memutuskan gaya dan teknik secara keseluruhan, perlu menerjemahkan ide kreatif tersebut ke dalam bentuk yang diwujudkan secara nyata. Nah, saat kita menganalisis daftar-daftar komponen, mungkin akan terlihat bahwa keterbatasan akses atau biaya membuat rencana awal kita menjadi terkendala, yang harusnya sudah sesuai, sekarang harus dikurangi. Nah, meskipun begitu, kita tetap ingin membuat film dengan kompromi sekecil mungkin. Terlepas dari narasumber yang tiba-tiba ragu atau bahkan lokasi yang sangat kita inginkan berubah menjadi sebuah hal yang dialihfungsikan, dan bahkan dalam semalam mungkin lokasi tersebut
menjadi sebuah perkembangan pengembara. Dan selanjutnya juga kita bisa menemukan bahwa cuplikan arsip penting yang sangat kita inginkan ternyata membutuhkan biaya yang sangat mahal, sehingga harus diganti dengan sesuatu yang lain. Nah, apakah ini pertanda buruk? Sama sekali tidak. Pembuat film yang berpengalaman tidak pernah mengharapkan semuanya berjalan dengan lancar. Jadi tidak perlu mengharapkan semuanya berjalan dengan sempurna. Nah, kemampuan kita untuk beradaptasi adalah bagian penting dari seorang pembuat film. Seperti perisai pelindung yang menolak rasa tidak mungkin dan kegagalan, serta mampu melihat tantangan dalam setiap kekecewaan. Jadi kita harus memanfaatkan dan harus cepat dengan beradaptasi dengan lingkungan. Nah, karena tidak ada yang boleh menghalangi proses pembuatan film. Ini juga bukan kabar buruk sepenuhnya, namun seorang yang mungkin kamu temui dalam proses pembuatan film mungkin akan menambah dimensi baru pada cerita, atau mungkin lokasi-lokasi yang sebelumnya kamu temui mungkin dapat menjadi latar yang lebih menginspirasi. Dan seseorang yang mungkin secara tidak sengaja kamu temui itu dapat menginspirasi dan membuat film lebih terlihat emosional. Nah, jadi perlu sekali kita menyusun rencana utama dan dengan menyadari bahwa banyak hal yang akan berubah dalam proses penceritaan. Namun, semua itu tuh harus bisa kita manfaatkan sebaik mungkin, sehingga rencana tersebut nggak akan menjadi tujuan akhir, namun bisa kita manfaatkan sebaik mungkin dengan cara kita beradaptasi secepat mungkin dalam proses pembuatan film. Lalu selanjutnya adalah berfokus pada pembuatan narasi atau cerita yang kuat, karena pada tahap awal pembuatan film kita harus fokus mengembangkan ide dan narasi sekuat mungkin dan sekreatif mungkin, lalu menuangkan dalam bentuk treatment sebelum masuk ke tahap atau aspek teknik seperti budget dan produksi. Karena selain visual dan teknik yang menarik, cerita yang kuat akan membuat penonton mudah memahami alur cerita dan tetap tertarik dari awal hingga akhir film tersebut ditayangkan. Lalu sebuah cerita yang baik itu memiliki 3 unsur, yaitu di awal ada pengenalan, lalu di tengah ada konflik, dan di akhirnya ada penyelesaian. Selain itu juga cerita perlu fokus pada satu ide utama agar penonton tidak bingung apa yang mereka tonton. Lalu konflik juga menjadi elemen penting, karena dari konflik inilah muncul ketegangan dan rasa penasaran. Sehingga tanpa konflik cerita akan terasa datar dan kurang menarik untuk ditontonnya. Lalu yang tidak kalah penting adalah keterlibatan emosi penonton. Cerita yang kuat mampu membuat penonton merasa terhubung, baik itu sedih, tegang, ataupun bahagia. Jadi fokus utama dalam membuat film adalah membangun cerita yang jelas, terarah, dan emosional. Karena disitulah kekuatan sebuah film sebenarnya. Tetapi budgeting dan teknik juga penting dalam pembuatan film. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra Nabili, NIM 251481041. Jadi di sini saya mau presentasi tentang kerangka kreatif bab 10 yang telah kelompok saya pilih, yaitu bagian artistik. Saya akan mempresentasikan bagian halaman 128 sampai dengan 133. Oke, jadi teman-teman, film dokumenter itu bukan cuma tentang kenyataan yang secara realistis kita harus bawain ya teman-teman. Jadi film dokumenter juga harus kita hias supaya kita tuh nontonnya nggak ngebosenin gitu teman-teman. Terus biar film-film kita itu banyak peminatnya, itu kita harus nyusun yang namanya template teman-teman, template kreatif. Jadi untuk ngerias sebuah film dokumenter itu kita tuh nggak cuman tentang harus wawancara, terus kita harus gunain elemen visual kayak reka ulang kejadian-kejadian yang kenyataannya, tapi bukan buat ngilangin faktanya ya teman-teman, tapi buat menambah kesan realistis dari sebuah dokumenter tersebut teman-teman. Jadi kita sebenarnya nggak ngubah gitu. Nah, mungkin yang terakhir dari saya, kalau untuk membuat film dokumenter itu skrip tuh nggak usah terlalu kaku.
Jadi untuk di tengah-tengah itu nggak apa-apa kita nambah-nambahin hal yang tadinya nggak ada. Misalkan sebuah kejadian kita di tengah jalan ketika produksi kita bisa menambah skrip yang tadinya nggak ada di skrip kita gitu teman-teman. Jadinya membuat skrip yang kita buat itu kesannya tidak kaku gitu. Jadi mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Pada produksi drama atau film, skrip tidak langsung digunakan untuk syuting, tapi harus diubah menjadi syuting script. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melakukan pengambilan gambar secara efisien, karena biasanya pada saat syuting, pengambilan gambar tidak dilakukan sesuai dengan urutan pada cerita film. Hal ini penting karena mengingat pada saat syuting banyak yang perlu dipertimbangkan, misalnya kostum, lokasi syuting atau set, lighting dipakai dan sebagainya. Jadi banyak yang perlu dipertimbangkan. Jadi syuting script itu tuh berisi tentang panduan tentang jalannya produksi kurang lebihnya. Karena di syuting script itu tuh mengandung informasi berbagai informasi teknis seperti set, terus scene, shot, terus aktor, hingga waktu setting cerita yang digunakan, misal pagi atau malam atau mungkin juga siang, dan set yang digunakan tuh di luar atau eksterior atau di dalam interior. Selanjutnya, syuting script ini itu tuh disusun dari skrip asli. Nah, itu memudahkan para kru film untuk melakukan proses syuting pada adegan tersebut, yaitu sesuai dengan jadwalnya. Jadi kru film tuh tidak bingung gitu harus mencari adegan utama pada film tersebut. Jadi memprioritaskan efisiensi waktu dan sebagainya. Nah, kesimpulannya, divisi syuting script itu tuh panduan guna pada saat produksi bisa berjalan dengan terorganisir, efisien, dan mantap. Oke semuanya, perkenalkan nama saya Rohmat, saya dari Departemen Artistik dengan NIM 251481048. Jadi di sini saya akan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya di menit-menit sebelumnya. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah pada materi ini menjelaskan bahwa dalam proses pembuatan film, kerangka kreatif atau creative framework sangat penting sebagai dasar untuk mengembangkan ide menjadi sebuah karya yang terstruktur dan dapat direalisasikan begitu. Dan setelah tahap riset, pembuat film itu harus menentukan gaya film, durasi, serta pendekatan visual dan naratif yang sesuai dengan cerita. Selain itu, proses kreatif tidak bersifat kaku, melainkan fleksibel dan terus berkembang selama produksi berlangsung. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan adaptasi terhadap berbagai perubahan seperti keterbatasan lokasi, biaya, atau elemen cerita yang berkembang di lapangan. Nah, pada materi ini juga menekankan pentingnya membangun narasi yang kuat, menyusun treatment sebagai gambaran awal cerita, membuat kreatif template untuk memetakan alur visual dan audio, mengubah konsep menjadi bentuk praktis melalui perencanaan produksi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sebuah film sangat ditentukan oleh perancangan kreatif yang matang, kemampuan beradaptasi, serta pengelolaan struktur cerita yang baik sejak awal hingga proses produksi berlangsung. Oke, sekian kesimpulan yang bisa saya berikan dari materi yang kelompok saya bawakan. Saya akhiri. Terima kasih.